kayak ibadahnya konsepnya beda kak. Dari biasanya gitu. Konsepnya kayak gimana kak kita? Ya daring. Bagus. Sekali hari ini. Jadi selamat hari Minggu buat kalian di rumah, adik-adik kita, dan kita harap ya kak kalian di rumah dengan keadaan yang sehat. Yeay. Jadi kita hari ini juga selalu ada buat kalian setiap hari Minggu. Kita tapi online kak, ketemu kan biasanya kita ketemu ya kan. Sabar ya. Sabar dulu, kita tetap online dulu, kita ketemu online. Iya. Hati. Kuota. Mohon maaf, emang duo cowok di samping kiri kanan saya emang kayak gini kalau bertemu. Nah, ini ada Kak Ma, kalian gak lupa kan ada Kak Ma, ada Kak Maul, dan ada Kak Venska yang hari ini buat nemenin kalian sama-sama belajar firman Tuhan. Dan kalau singkat ya, kalau kita ibadah sekarang ini kita temanya, maksudnya kayak ibadahnya konsepnya beda kak. Dari biasanya gitu. Konsepnya kayak gimana kak kita? Ya daring. Bagus. Cut. Ya, lanjut sudah langsung. Anggap aja kata dia guys ya. Itu anggap aja guys ya cut ya. Jadi nggak bloopers ya. Deh. Nah, kali ini tuh ibadah kita berbeda dengan biasanya kak. Jadi konsepnya tuh kita beda karena kita menyesuaikan tema kita minggu ini. Konsepnya kita gimana tuh kak? Hari ini kita ada sedikit puji-pujian, instrumen, bahkan kita juga bakal nyanyi. Tapi di tengah-tengah itu kita juga bisa berbicara tentang refleksi firman Tuhan ya. Nah, makanya kenapa Kak Paul dari tadi megang gitar ya kan? Nah, ini properti ya? Oh, properti ya, menutupi ya kak ya? Iya. Puji Tuhan ada gitar gitu. Oke, sekarang kita akan memulai. Kita siapkan Alkitab kita siapkan alat tulis kita, dan kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Kak Mak? Oke. Teman-teman yang di rumah, kakak-kakak yang di sini, kita doa pembukaan dulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan bahwa penyertaan-Mu menuntun kami, kesehatan kami, hingga masih bisa berkumpul di ibadah hari ini Tuhan, hari Minggu ini Tuhan. Tuhan, pada hari Minggu ini Tuhan kami mau beribadah Tuhan. Tolong berkati ibadah kami Tuhan, meskipun lewat YouTube Tuhan. Berkati dari awal hingga akhir Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, kita akan membaca Alkitab. Kita siapkan Alkitab. Kita buka dari Kitab Mazmur, Perjanjian Lama ya Mas Ika? Perjanjian Lama ya Kak Pak? Lama. Kak Mak. Lama mau ke baru. Ya, maaf. Masih tetap ya guys, Perjanjian Lama. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-107. Ya. Ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Oke, teman-teman, tadi kita kan sudah membaca firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau mulai khotbah ini, pembawaan firman ini. Kakak mau ngasih tahu dulu judulnya hari ini. Judulnya hari ini boleh pinjam catatannya Kak ya? Boleh Kak.
Oke, judulnya hari ini adalah bersyukur adalah cara kita membentengi diri. Ingat-ingat ya, judulnya adalah bersyukur adalah cara kita membentengi diri. Oke, teman-teman, kita kan sudah baca kitab Mazmur ini ya, Kak Venska, Kak Paulus. Ini kakak mau berbicara tentang latar belakangnya terlebih dahulu. Jadi kenapa sih tiba-tiba bisa muncul Mazmur? Kenapa ada kitab Mazmur? Nah, awal mula dari munculnya kitab Mazmur ini itu terkait dengan beberapa orang, teman-teman. Beberapa orang ini adalah, pertama yang paling terkenal di Mazmur ini adalah Daud. Oke, terus kedua Asaf, ketiga Atan, terus yang ketiga Heman dan anak-anak Korah. Tapi secara keseluruhan ya teman-teman, yang kita hampir mengetahuinya, kalau kita tahu tentang Mazmur itu pasti kita melihat sosok Daud, ikonnya Daud mesti. Nah, ini kakak mau bicara melalui Daud ya teman-teman. Oke, kakak baca dulu. Mazmur ini ditulis itu untuk terkhusus itu untuk doa, pujian, pemujaan dan penyembahan. Nah, diketahui bahwa Daud pada kondisi yang ada di Mazmur ini yang kita tadi sudah baca itu juga ada kaitannya dengan bangsa Israel. Kalau kita tahu ya teman-teman ya, Daud kan juga melihat nih kondisi bangsa Israel melalui dari perbudakan Mesir sampai dia bisa lepas dari Mesir. Dan kenapa bisa lepas dari Mesir itu karena ada tuntunan Tuhan di situ, dan bangsa Israel itu nurut sama Tuhan gitu. Apapun mereka sabar, dan Daud melihatnya itu bahwa doa itu menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir, dan Tuhan mendengar doa-doa mereka. Oke, lanjut lagi. Tadi kan sudah ada doa. Nah, sekarang bisa dengan tujuan pujian dan pemujaan penyembahan. Nah, teman-teman, kita tahu juga ikon Daud ini yang ada di Mazmur ini, itu Daud itu adalah bisa dikatakan seorang pemusik ya Kak Paulus ya, seorang pemusik Kak Venska ya, seorang pemusik di mana dia itu sering main kecapi. Kalau kalian baca lagi, kalian lebih mendalam. Namanya gini. Itu biola Kak. Itu biola Kak. Itu biola Kak. Maaf Kak. Kecapi itu yang gini Kak. Itu itu drum ya. Maaf ya. Itu sabar ya, jadi itu sabar ya adik-adik di rumah. Jangan live loh, jangan keluar loh. Oke. Jokesnya anak tahun 90-an. Jokesnya anak tahun 90-an ya. Kalau misalnya garing mohon maaf. Oke, lanjut lagi, kembali lagi. Daud ini kenapa sih dia suka bermain kecapi, bermain musik yang lain juga ya Kak ya, bermain musik yang lain, dia bahkan juga menyanyi. Itu apa sih dengan Daud itu punya tujuan, dia melakukan permainan musik dan menyanyi itu adalah untuk memuji Tuhan. Kan dikatakan sebelumnya tadi bahwa kitab Mazmur itu dengan tujuan doa, pujian, pemujaan, penyembahan, ya kan? Nah, Daud ini memberikan contoh bahwa memuji Tuhan itu juga bisa dari musik dan menyanyi. Jadi latar belakangnya itu kakak ulang lagi ya, pada intinya itu ada dua doa. Itu dicontohkan tadi dari lepasnya bangsa Israel dari bangsa Mesir itu karena pertolongan Tuhan, itu karena doa. Yang kedua itu Daud itu memberikan contoh bahwa memuja atau menyembah itu bisa melalui dengan musik yang kayak Kak puji-pujian atau musik yang kayak Kak Paulus lagi mainin tadi. Nanti kita juga bakal sempet nyanyi. Nah, itu pemujaan, pujian, dan penyembahan. Nah, teman-teman, dari dua kondisi ini tuh Tuhan terlibat di dalam situ. Tuhan terlibat untuk menolong bangsa Mesir, dan Tuhan terlibat dengan Daud. Karena apa? Tuhan ini sangat senang dengan pujian dan penyembahan seperti itu, teman-teman. Tuhan senang lihat Daud main kecapi, dia bernyanyi. Oke,
itu yang bisa kakak jelasin ya dari pembacaan Mazmur latar belakangnya. Nah sekarang ini kita mau mengulasnya lebih dalam lagi di ayat yang tadi kita sudah baca. Kakak persilakan, monggo. Kak Afin, ya, dalam kitab Mazmur 107 yang kita udah baca tadi dari ayat 1 sampai 9, ini merupakan salah satu refleksi iman atas berbagai pengalaman hidup orang beriman, yaitu bangsa Israel. Ketika tadi sudah dijelaskan oleh Kak Mark bahwa bangsa Israel sudah melewati pembuangan ya. Iya, bangsa Mesir. Iya, di bangsa Mesir, terus mereka juga di padang gurun selama 40 tahun. Itu bukan suatu perjalanan yang pendek atau sedikit, tapi itu perjalanan yang panjang. Dan di sini dalam Mazmur 107 ini mengungkapkan ucapan syukur Daud mewakili bangsa Israel pada saat itu, yang mereka rasakan bahwa ternyata Tuhan itu ada gitu loh. Ternyata Tuhan itu menolong bangsa Israel pada saat itu. Bisa kita lihat di ayatnya yang pertama, dikatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Oke. Dari berbagai pengalaman hidup orang beriman, yang dimana pengalaman ini tuh kita belajar bahwa dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi, mau itu suka, mau itu duka ya Kak, mau itu suram, bahkan yang kita anggap itu nggak bisa ada penyelesaiannya gitu loh, maksudnya yang penuh dengan derita sekalipun, kita percaya namun Tuhan tidak akan meninggalkan dan membiarkan umatnya itu binasa. Asalkan apa? Asalkan umat Tuhan itu mau datang kepadanya, mau berseru kepadanya. Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Ya teman-teman, dari pujian ini mengingatkan setiap kita, dan kita bisa merenungkan bahwa Allah mengerti, bahkan Dia peduli setiap persoalan kehidupan kita, mau kakak-kakak layan, mau adik-adik layan, semua Tuhan mengerti dan Tuhan peduli. Pertanyaannya buat kita semua, apakah kita sudah mengerti Tuhan? Apakah kita sudah bersyukur? Apakah kita sudah mengenal Tuhan? Teman-teman bisa merenungkan itu sendiri, dan mungkin kita akan membahas lagi bahwa apa sih hal-hal yang membuat kita itu tidak bersyukur atas segala kejadian yang kita punya. Apa sih yang membuat kita bersyukur ketika kita dihadapkan dengan masalah? Apa sih yang membuat kita nggak bersyukur gitu kan, tentang gimana kita nggak bisa bersyukur? Apa sih faktor-faktornya? Sebenarnya ada beberapa yang mau kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama adalah menganggap situasi dan kondisi kini hanyalah kondisi yang seharusnya terjadi atau biasa aja. Berat banget ya. Kakak buat simpel aja deh. Okay, sebenarnya mungkin kayak gini. Jadi kita mungkin
sering nggak bersyukur karena sebenarnya yang seharusnya terjadi ketika kita mendapatkan masalah, yaitu memang seharusnya terjadi. Padahal nggak semuanya kayak gitu ya kan Kak? Benar. Bener banget. Jadi kalau misalnya kita mendapati sesuatu yang sulit gitu kan, atau mendapati sesuatu yang ternyata mendatangkan keberuntungan, itu seringkali membuat kita nggak bersyukur, ya nggak sih Kak? Iya. Contohnya kalau misalnya kita ikut jalan sehat, terus kita beli kupon jalan sehat, misalnya dari yang dijual 1000 kupon kita beli 500 setengahnya, terus kita dapat door prize, kita biasa aja. Iya. Mungkin karena kita menganggap ya seharusnya Iya, itu sudah udah biasa ya kan. iya kan, seharusnya ya pasti aku dapat karena kan aku beli kupon banyak gitu loh. Nah, itu salah satu contoh ketika seharusnya kondisi itu adalah kondisi yang seharusnya terjadi, jadi kita seringkali nggak bersyukur karena hal itu. Ya banyak contoh yang lain, tapi itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, bila harus menunggu atau tidak ada jawaban dari doa permohonan yang dinaikkan. Nah, ini yang paling sering kita lakukan. Iya. Yang paling sering kita nggak bersyukur, faktornya adalah salah satunya ini. Iya, benar. Ya enggak. Jadi kalau misalnya kita doa gitu kan, terus ternyata nggak dijawab sama Tuhan. Lama gitu ya Kak ya. Misalnya Kak Venska nih, Kak Venska yang barusan selesai studinya, gimana Iya. Kak? Oh. Ya, jadi mungkin emang ini menjadi salah satu problem kita semua ya Kak ya. Jadi bahwa dengan adanya pergumulan kita gitu kan, persoalan yang kita hadapi, terus kita bawa dalam doa, tapi Tuhan tidak menjawabnya tuh, ya maksudnya Tuhan tidak menjawabnya langsung gitu kan Kak. Jadi ada proses demi proses gitu. Dan yang kalau misalnya kita anak-anak Tuhan yang istilahnya tuh pengen cepet-cepet, ya udah pengen cepet-cepet itu terkabulkan gitu, kita bahkan lebih bosen. Bayangin aja kalau misalnya kita menunggu seseorang gitu kan, atau kita menunggu sesuatu terus nggak datang-datang, pasti kan kita juga rasa apa ya, kayak wis lah, males gitu kan bahasanya ya Kak ya. Kayak udah lah, nggak usah, wis capek aku gitu. Lama-lama kan jadi melupakan barang itu atau melupakan seseorang itu. Jadi padahal itu bagian dari proses. Padahal itu jadi bagian dari proses, dan itu sebenarnya membentuk kita. Nah, iya, sama halnya dengan Kak Venska juga gitu kan. Mungkin ya emang perjalanan panjang Kak Venska untuk menyelesaikan studi juga itu suatu pergumulan besar dan berat bagi kakak kan. Tapi puji Tuhan ternyata ketika dilewatin sampai ke titik yang sekarang itu benar-benar yang proses Tuhan membangun itu benar-benar luar biasa. Dan itu kakak bersyukur aja sih ketika kakak harus kakak bersyukur bahwa ternyata kakak sampai ke titik itu gitu loh, yang nggak pernah dibayangkan. Maksudnya kayak putus asa udah pasti ada, pertengahan itu udah putus asa, atau ada sempat kepikiran hal-hal yang buruk gitu kan Kak, yang di luar itu pasti ada. Tapi ternyata kembali lagi dikuatkan oleh teman-teman seiman, orang tua, keluarga, bahkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan, itu sebenarnya menguatkan. Itu sebenarnya yang mengembalikan kita kepada jalan yang seharusnya gitu loh, proses Tuhan. Nah, sama seperti itu sih Kak. Jadi ya itu hambatan kita untuk tidak bersyukur itu ya karena itu, salah satunya adalah kita karena lama menunggu. Mungkin Kak Mak mau nambahkan? Tentang itu ya, kakak tidak bersyukur gitu ya. Tidak bersyukur karena Tuhan lama menjawab doa gitu loh Kak. Oke, kalau masalah kayak gitu sih pernah kakak alamin. Itu juga masih gak terlalu jauh ya dari ceritanya Kak Venska. Itu kejadiannya itu sama tentang skripsi ya. Itu mau sidang waktu itu ya. Di hari-hari terakhir mau sidang akhir itu kakak punya masalah gitu. Kakak itu mestinya sudah numpuk tiga skripsi yang sudah jadi itu untuk dosen penguji di sidang akhir. Tapi pada saat kakak datang itu kalau nggak salah, kakak nggak dibolehin, kakak dicari sama orang akademinya manajemen itu ekonomi, fakultas ekonomi. Mat, kamu nggak bisa sidang karena ada mata kuliah yang kurang gitu, ada mata kuliah yang belum kamu ambil. Nah, dari situ entah
apa ya, yang kalau kejadian aslinya itu memang kakak yang salah karena kakak tidak cross check lagi ya. Iya. Tapi dari situ tuh kakak merasa apa ya, ada kekecewaan sedikit gitu. Kenapa hal yang kecil itu akhirnya bisa membuat kakak wisuda di tahun berikutnya, kakak lulus di hari-hari berikutnya yang mestinya bisa wisuda bareng dengan angkatan kakak di tahun 2012-2013, tapi kakak harus ngikut wisuda dengan angkatan di bawahnya kakak 1 tahun. Apa namanya, di situ sempat ada kekecewaan. Kenapa sih padahal kakak waktu itu masih ingat ya, mau ngasih 3 tumpuk itu kakak bersujud waktu itu, terima kasih Tuhan, selesai Tuhan, terima kasih, beneran itu terus story. Setelah itu terus kakak seneng banget, kakak tumpuk dengan baik, kakak kemas dengan baik. Itu kakak datang ke Fakultas Ekonomi, tiba-tiba nggak boleh. Wah, itu bener-bener, aduh, kenapa harus yang sekecil itu, kenapa kok nggak ditolong mungkin dari dosen atau apa. Kakak selalu mengelaknya seperti itu sih. Tapi dari situ udah terlihat sih bahwa tidak ada rasa bersyukurnya kakak. Kenapa kakak bilang seperti itu? Karena semua yang kakak alamin itu adalah dari Tuhan. Kakak bukan orang yang pintar juga kok. Kakak juga belajar banyak dari teman-temannya kakak. Kakak skripsi itu dibantu beberapa orang, nggak murni sendirian lah. Bener-bener banyak yang bantu gitu loh. Tapi ketika selesai, ketika udah selesai semuanya itu kena kejadian seperti ini, kakak gak bersyukur gitu loh. Mestinya ketika sudah ada sini, mestinya kakak tetap harus bersyukur. Karena apa? Dari titik awal buat skripsi sampai titik awal kakak ditolak untuk sidang akhir, itu sudah buat mungkin di depan banyak orang itu sudah sudah hal yang luar biasa gitu loh. Wih, makanya sudah sampai sini. Sempat ada kakak lain kakak di di PT sebelumnya kita jadi kakak layan PT itu sudah sempat bilang, kalau kalian tahu Kak Jerry bilang waktu itu kayak gini, loh, kamu harus tetap bersyukur meskipun kamu telat 1 tahun nanti. Loh, kenapa Kak? Loh, gak main-main itu perjuanganmu dari sini ke sini, meskipun kamu dibantu, ada Tuhan di situ. Nah, oke, dari situ ya pokoknya itu contoh-contoh yang tidak bersyukur lah. Mungkin mau dibantu lagi untuk yang sebaliknya. Selanjutnya masih ada nih Kak yang membuat kita nggak bersyukur, ada 3. Oke, masih ada lagi. Yang ketiga itu memelihara situasi yang sebenarnya itu nggak perlu dipelihara. Misalnya contohnya kebencian atau dendam. Oh, itu juga bisa Atau jadi ya. yang paling, kalau misalnya kita benci sama dendam sama orang lain masih mending. Iya, benar. Itu masih, bukan masih mending gimana ya? Maksudnya masih mending daripada kita benci dan dendam terhadap diri kita sendiri. Itu yang susah. Itu yang bahaya kan sih Kak. Bisa berujung pada macam-macam kegiatan yang sampai akhirnya bunuh diri segala macam. Karena apa? Kita benci diri kita sendiri. Jangan sampai akhirnya apa sih? Kita nggak bersyukur karena apa? Kita memiliki masa lalu atau memiliki suatu kondisi yang sebenarnya itu nggak perlu dijadikan untuk menjadi kita tidak bersyukur. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke beberapa hal yang membuat kita harus bersyukur. Yang pertama, pengenalan yang benar tentang Tuhan. Gimana sih pengenalan yang benar tentang Tuhan? Ya, kita baca firman Tuhan, kita memuji nama Tuhan, yang bisa main gitar di rumah, memuji nama Tuhan, iseng-iseng kalau misalnya lagi kosong, memuji nama Tuhan. Itu adalah proses pengenalan kita sama Tuhan yang sendirinya nanti akan membuat kita akan menjadi bersyukur atas segala kejadian yang ada di hidup kita, maupun itu yang baik ataupun yang Tuhan izinkan, yang sebenarnya kita nggak mau, yang buruk. Mungkin buat kita buruk, tapi ternyata itu sebenarnya jembatan ke sebuah kebaikan. Benar. Ya kan? Oke. Yang kedua adalah menyadari situasi yang baru dilalui. Biasanya kalau kita bersyukur, hal yang paling sering kita syukur itu adalah apa yang sudah terjadi sebelumnya, yang membuat kita beruntung, yang membuat kita mendapatkan sesuatu yang harusnya kita harus capai. Itu yang akhirnya membuat kita bersyukur. Ya nggak sih Kak? Yang dasarnya yang paling penting itu adalah, yang paling penting ya, yang Kakak sebutkan di awal, pengenalan akan Tuhan. Gimana sih kita harus tetap mengenal Tuhan, bagaimanapun situasinya, kita kondisi misalnya kita masih dalam
pencobaan gitu kan, kita masih ada hal buruk yang menimpa kita, itu adalah proses yang harus kita nikmati, yang harus kita lalui supaya kita mendapatkan sesuatu yang Tuhan izinkan harus terjadi dalam kehidupan kita yang baik gitu. Iya. Jadi proses yang paling penting adalah pengenalan akan Tuhan. Kalau teman-teman masih suka nggak bersyukur gitu kan atas kejadian buruk yang itu menimpa, tanda tanya sebenarnya ya. itu sudah mengenal Tuhan belum? Nah itu pertanyaannya. Kakak mau kasih contoh satu. Mungkin teman-teman banyak yang pernah tahu seorang bilioner dari Cina namanya Jack Ma. Kakak benar-benar terinspirasi dari tokoh ini karena Jack Ma ini adalah salah satu pendiri dari marketplace ternama di dunia. Selain Amazon ya kan, punya Jeff Bezos. Ada lagi yang punya Shopee atau Tokopedia. Tapi ini skalanya yang internasional ya, ada Amazon, dan yang kedua itu ada Alibaba. Dan itu dimiliki oleh Jack Ma. Bisa nggak Jack Ma jadi seorang yang kaya, super duper kaya saat ini? Ya bisa, karena apa? Tuhan izinkan. Kalau teman-teman tahu, sebelum dia menjadi bilioner, dia adalah seseorang biasa yang saat itu melamar sebagai karyawan atau melamar sebagai pramusaji di sebuah restoran ayam terkenal, yaitu Kentucky Fried Chicken atau KFC. Dia masuk ke KFC, dia daftar. Dari beberapa orang, hanya dia yang nggak masuk. Dan teman-teman tahu, setelah dia nggak masuk, dia berusaha untuk mengembangkan usaha jual beli. Dan dia mendirikan Alibaba. Kalau Jack Ma tidak keluar, tidak dimasukkan ke dalam KFC waktu itu, kalau misalnya Jack Ma masuk dalam KFC, mungkin kita nggak akan mengenal AliExpress, Alibaba, nggak akan mengenal itu. Dan Jack Ma tidak akan menjadi orang yang sukses, gitu kan. Dan lihat sekarang, proses yang dia alami, dia boleh dikeluarkan, nggak dimasukkan ke KFC. Padahal untuk masuk ke KFC sebagai pramusaji sebenarnya kan gampang kan? Kita nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, enggak. Bisa kan, bahkan di Australia mungkin yang masih kuliah diizinkan kok jadi misalnya pramusaji, ya kan? Itu gampang, tapi dia ditolak. Berarti ada maksud Tuhan di situ. Kalau teman-teman yang mungkin mengalami hal yang sama yang dialami Jack Ma, jika teman-teman sudah mengenal Tuhan, teman-teman akan menjadikan itu sebagai sesuatu yang untuk bersyukur. Karena apa? Tuhan mau ngasih yang lebih baik dari itu, dari yang kita rancangkan, dari yang kita usahakan. Tuhan mau ngasih yang lebih dari itu. Kalau kita sudah mengenal Tuhan, levelnya pasti akan seperti itu. Kita naikkan satu pujian yaitu mengenalmu, refrengnya aja. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Fenska. Iya. Benar banget, itu 2 poin penting kita di awal tadi mengenai hal yang membuat seseorang itu bersyukur. Yang tadi Kak Paul sudah jelaskan bahwa pengenalan yang benar tentang Tuhan, terus ketika kita sudah mengenal Tuhan, maka kita dengan sendirinya akan menyadari situasi yang baru kita lalui. Dan yang ketiga adalah kita yakin bahwa ada Tuhan yang selalu menolong dalam segala situasi dan kondisi yang berat. Apapun yang kita alami, itu mengajarkan kita bahwa
kita harus berseru dan minta tolong pada Tuhan. Sampai pada akhirnya Dia mendengarkan dan menjawab setiap permohonan kita. Bukan sama halnya dengan kita tadi yang di poin kedua, tidak bersyukur. Ketika kita sudah berdoa, ketika kita sudah bergumul, tapi Tuhan tidak menjawab, akhirnya kita lengah, akhirnya kita jadi males, akhirnya kita jadi melupakan Tuhan, akhirnya kita jadi lari ke hal-hal yang negatif, lari ke hal-hal yang duniawi. Jangan teman-teman. Tapi yang ketiga adalah ketika kita seseorang bersyukur itu adalah ketika dia yakin bahwa Tuhan itu akan mendengar suara permohonan dia, suara minta tolongnya kepada Tuhan, dan segala situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu. Jadi ketika permohonan kita udah dijawab, maka secara gak langsung pasti kita akan bersyukur. Karena tantangan dalam bersyukur itu sebenarnya bukan dari segi kita sukacita. Kalau sukacita itu sudah pasti kita akan bersyukur. Tapi ketika kita mengalami keterpurukan, ketika kita mengalami proses Tuhan, ketika kita dibentuk Tuhan, ketika kita menanti pertolongan Tuhan, nah itu kita harus sebenarnya tetap bersyukur. Dan yang keempat adalah kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu sudah ada. Pertolongan Tuhan itu benar-benar terjadi, teman-teman. Jadi kita menyadari bahwa pertolongan Tuhan itu sebenarnya membuat kita mampu untuk melewati setiap perubahan kita, keadaan, situasi, dan kondisi yang terus-menerus yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, itu yang membuat kita jadi sadar. Dan ketika kita sudah mendapatkan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya bersyukur itu udah jadi hal yang pasti akan kita lakukan, ya kan Kak? Iya. Benar kan? Jadi pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya, teman-teman. Dan ketika kita dekat dengan Tuhan, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan mendapatkan jawaban hidup. Pertolonganmu begitu ajaib. Kini mataku tertuju padamu. Kini mataku tertuju padamu.
kita tertuju kepada Tuhan, dan benar bahwa aku rasakan kasih-Mu Tuhan. Dan kakak-kakak harap buat kalian di rumah, jadikan bersyukur ini seperti yang Kak Mak katakan di awal, bahwa adalah cara kita untuk membentengi diri kita. Jadi bersyukur merupakan salah satu cara kita untuk membuktikan iman kita kepada Tuhan, ya kan Kak? Iya. Dan bersyukur dalam segala situasi kondisi yang kita hadapi, mau itu sukacita, mau itu sedang terpuruk sekalipun, tetaplah bersyukur teman-teman. Bahkan di situasi kondisi kita yang sekarang ya Kak, yang sedang sulit, yang pandemi sekalipun, yang segala sesuatunya kita lakukan di luar kebiasaan kita, di luar zona nyamannya kita, tapi kita percaya bahwa ya itu semua diizinkan Tuhan. Ini merupakan proses Tuhan loh. Kita harus sabar, kita harus setia, dan kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kamu mau nambahin? Pak Paul? Oke, kita amin. Kita amin. Dan kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa buat adik-adik teruna kita Kak, secara umum, yang mau ujian, yang kelas 3 SMP, yang kelas 3 SMA, yang sedang ujian-ujian yang lain tengah semester atau ujian akhir semester gitu kan. Terus untuk kakak-kakak lainnya, terus untuk program PT, ada lagi untuk pandemi, Iya, kesehatan paling penting. Terus itu juga doakan saudara-saudara kita yang di NTT yang mengalami musibah. Oke. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur atas segala firman-Mu yang sudah boleh mengantarkan kami untuk selalu bersyukur ya Tuhan atas apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi ya Tuhan, biarlah bersyukur menjadi benteng bagi kami untuk melewati hari-hari ya Tuhan, yang semakin hari bukan semakin baik, semakin hari semakin berhadapan dengan kesusahan ya Tuhan, bahkan dihadapkan dengan banyak sekali cobaan-cobaan ya Tuhan yang berat yang melanda kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, buat kami untuk selalu bersyukur, buat kami untuk selalu ya Tuhan untuk mau mengenal-Mu lebih dan lebih dalam lagi, sehingga kami bisa bersyukur dalam setiap kondisi apapun yang kita alami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang sudah dibagikan oleh hamba-Mu Kak Venska, Kak Mak, dan juga Kak Paulus ya Tuhan. Kiranya Tuhan firman-Mu boleh menjadi pelita bagi kami dan menerangi setiap jalan dan langkah-langkah kami ya Tuhan. Pada hari ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa bagi adik-adik teruna kami yang saat ini mengikuti ibadah daring melalui YouTube ya Tuhan. Kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap kehidupan adik-adik teruna kami ya Tuhan, memberkati dalam studinya ya Tuhan, kiranya dalam persiapan menjelang ujian akhir ya Tuhan, UAS Kau berkati, Kau perlengkapi ya Tuhan dengan setiap ilmu-ilmu ya Tuhan, sehingga mereka boleh mengerjakan setiap soal-soal dengan baik, mereka boleh mempersiapkan diri lebih baik untuk menghadapi ujian nanti ya Tuhan. Kau berikan kebijaksanaan, hikmat, marifat ya Tuhan, sehingga adik-adik teruna kami boleh naik kelas, boleh lulus ya Tuhan, yang sudah kelas 3 dengan nilai yang memuaskan, yang boleh membawa mereka ke masa depan yang lebih baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang tua adik-adik teruna kami yang saat ini ada pergumulan atau permasalahan ya Tuhan, kiranya Kau ikut campur tangan, Kau berkati, berikan selalu kesehatan bagi orang tua kami, jauhkan dari sakit penyakit maupun pandemi ini ya Tuhan, dan Kau berkati ya Tuhan, supaya Kau berikan umur panjang bagi orang tua kami. Kami juga berdoa bagi adik kakak kami yang sudah berkeluarga maupun yang masih duduk di bangku sekolah ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lalu juga kami berdoa bagi kakak-kakak yang PT yang sudah boleh mau pelayanan pada hari ini, dan juga kakak-kakak PT yang lain, kiranya Kau berkati dalam setiap kehidupan mereka ya Tuhan, yang masih kuliah. Kau berkati, Kau pimpin sertai, berikan kebijaksanaan, hikmat, dan marifat sehingga bisa lulus dengan baik, dan Kau berkati dalam setiap masalah-masalah ya Tuhan, keuangan dan segala macam, kiranya Kau berkati ya Tuhan. Demikian juga yang sudah bekerja ya Tuhan, kiranya Kau campur tangan dalam setiap pekerjaan kakak lain kami, dan Kau berkati supaya pekerjaan yang boleh didapatkan ya Tuhan bisa menjadikan damai sejahtera bagi mereka dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja kami, GBI Maranatha beserta pengurus KMJ, Majelis Jemaat, dan setiap
karyawan ya Tuhan, kiranya berkati supaya Engkau berikan kesehatan selalu ya Tuhan, dan Engkau berkati gereja ini supaya semakin teguh untuk berdoa dan menjadi terang ya Tuhan bagi dunia, bagi dimanapun kami berada ya Tuhan, karena kami tahu ya Tuhan, gereja bukanlah gedung tapi adalah setiap kami yang ada ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami juga tak lupa berdoa bagi musibah yang Kau izinkan terjadi di NTT beberapa hari yang lalu ya Tuhan, banjir bandang dan juga angin kencang ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, semua ini ada bukan karena kebetulan, tapi hanya karena izin-Mu saja ya Tuhan yang boleh mereka alami saat ini, yang boleh mereka hadapi saat ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan ya Tuhan bagi saudara-saudara kami di NTT. Engkau berkati selalu, Engkau berkati dalam kehidupan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh menata kembali apa yang rusak, supaya mereka boleh membangun kembali apa yang rusak, supaya mereka boleh mendapatkan apa yang harus mereka dapatkan ya Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kau berikan penghiburan dan juga kekuatan ya Tuhan bagi mereka, keluarga yang boleh ditinggalkan pada musibah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga supaya perekonomian di NTT boleh kembali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang sudah kami alaskan ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya. Selanjutnya warta teruna. Warta teruna yang pertama, seperti biasanya kakak-kakak akan tetap hadir standby buat kalian setiap hari Minggu ibadah online daring, baik itu nanti di YouTube atau nanti akan Zoom atau ya di online. Tetap pantengin aja nanti infonya. Pokoknya setiap hari Minggu jam 12.15, jam 12 lebih 15 menit. Oke. Terus yang kedua, persembahan tetap seperti biasanya juga. Kalian boleh nanti titipkan ke orang tua untuk dibawa pada saat ibadah umum, ibadah tatap muka di gereja, karena masih belum diperbolehkan buat kita yang teruna-teruna masuk gereja ya kan. Terus yang ketiga adalah mohon dukungan doa juga buat kita kakak kalian yang sedang menyusun program untuk tahun 2021-2022 ya kan Kak. Nah, nanti tolong dibantu doa aja untuk setiap program yang kita buat, semoga dapat memberkati adik-adik teruna di rumah maupun juga kakak lainnya. Oke. Ada tambahan lagi Kak Paul, Kak Ma? Ada. Ya cukup ya. Oke, sekian tebak warta teruna hari ini, dan terima kasih untuk atensi. Terima kasih sudah boleh beribadah di hari Minggu ini, dan salam sehat buat kalian semua, dan God bless you. Selamat hari Minggu. Dadah.